Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan coba membahas materi kedua di kelas 10 semester 2, yaitu tentang reaksi reduksi oksidasi. Reaksi reduksi dan oksidasi, atau yang dikenal dengan nama reaksi redoks. Reaksi redoks ini pada dasarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kita melakukan pembakaran, nah itu adanya reaksi redoks. Terus ada lagi besi yang berkarat, nah itu reaksi redoks. Terus bagi para wanita ada suka memakai emas, perhiasan. Pembuatan emas dari biji emas, nah itu merupakan reaksi redoks. Atau penyipuhan emas, sama itu juga reaksi redoks. Nah, apa itu reaksi redoks? Ada 3 definisi yang mengemukakan tentang reaksi redoks. Definisi pertama, berdasarkan oksigen. Berdasarkan oksigen, reduksi adalah senyawa yang melepaskan oksigen. Senyawa yang melepaskan oksigen. Contohnya CuO ditambah H2. Yang asalnya ada O, maka dia akan berubah menjadi Cu ditambah H2O. Dari adanya O menjadi tidak ada O. Itu disebutnya reaksi reduksi. Sedangkan oksidasi adalah senyawa yang melakukan penggabungan oksigen. Contohnya, misalkan Fe ditambah O, maka dia akan menjadi FeO. Yang asalnya tidak ada O, maka menjadi ada O. Yang kedua, berdasarkan elektron. Elektron itu bermuatan negatif ya. Reduksi adalah senyawa yang menerima elektron. Contohnya, misalkan K plus ditambah elektron menjadi K. Terus misalkan lagi Cu2 plus ditambah elektron menjadi Cu plus. Cu2 plus ditambah 2 elektron maka akan menjadi Cu. Sedangkan oksidasi adalah senyawa yang melepaskan elektron. Kalau tadi menerima berarti ini melepas elektron. Misalkan Na akan menjadi Na plus ditambah elektron. Misalkan Fe2 plus Fe menjadi Fe2 plus ditambah 2 elektron. Nah, itu berdasarkan elektron. Yang ketiga, berdasarkan bilangan oksidasi. Atau yang dikenal dengan nama Bilog. Nah, materi ini, teori yang ketiga ini
yang akan kita pahami, yang harus kalian pahami betul-betul. Apa itu reduksi? Reduksi berdasarkan bilangan oksidasi adalah senyawa yang mengalami penurunan. Senyawa yang mengalami penurunan. Penurunan apa? Penurunan bilok. Sedangkan oksidasi, senyawa yang mengalami kenaikan bilok. Contoh, kalau ini langsung terlihat dalam suatu reaksi kimia ya. Misalkan Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe ditambah CO2. Di mana bilangan oksidasi Fe ini adalah plus 3, C ini adalah plus 2, Fe yang ini 0, C yang ini plus 4. Kamu lihat perubahannya dari plus 3 ke 0. Naik atau turun? Turun. Dari plus 3 ke 0 dia turun. Berarti dia mengalami reduksi. C. Dari plus 2 ke plus 4. Naik atau turun? Plus 2 ke plus 4? Oh, naik. Berarti dia mengalami oksidasi. Seperti itu saja. Cuman pertanyaannya, dari mana munculnya angka plus 3, plus 2, 0, dan plus 4 ini? Kok Fe-nya berbeda? Ini plus 3, yang di sini 0. C-nya pun di sini plus 2, yang ini plus 4. Dari mana munculnya angka itu? Angka-angka itu muncul dari aturan bilok. Penentuan bilok. Nah, aturan inilah yang harus kalian betul-betul pahami. Ada berapa aturan? Ada 7 aturannya. Apa saja? Yuk kita lanjutkan. Aturan bilok. 1. Bilok unsur bebas sama dengan 0. Apa saja unsur bebas itu? Banyak. Unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri. Misalkan Na saja berarti 0. C saja berarti 0. Al saja berarti 0. Cl saja berarti 0. H saja berarti 0. Ya, sekali lagi unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri, artinya dia tidak punya teman. Tidak berikatan dengan unsur selain dirinya. Yang kedua, bilok H dalam senyawa sama dengan plus 1. Misalkan saya punya HCl, senyawa ini. OH berarti dia plus 1. H2SO4. H-nya plus 1. Cuma di sini hanya ada 2, maka dia menjadi plus 2. H3PO4. H itu plus 1, tapi di sini hanya ada 3, berarti menjadi plus 3. Dikalikan ya. 3. Bilok O dalam senyawa itu harus sama dengan min 2. Misalkan H2O. O, karena dia bersenyawa, kalau O saja dia 0. Tapi kalau dia bersenyawa dengan unsur lain, maka O-nya min 2. H2SO4. O itu min 2. Karena dia ada 4, jadilah min 8. HNO3. O itu min 2, karena O-nya min 3, ada 3, berarti menjadi min 6. 4. Bilok
golongan 1A, kita sudah belajar tentang sistem periodik unsur, ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Untuk golongan 1A, biloknya plus 1. Apa saja golongan 1A itu? Yang sudah kita pelajari di semester 1, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fransium. Maka dia biloknya plus 1. H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr ya. Maka biloknya plus 1. Golongan 2A, maka biloknya plus 2. Apa saja golongan 2A? Be, beryllium, magnesium, kalsium, rubidium, cesium, Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Ya, itu plus 2. Golongan 3A, maka biloknya plus 3. Yang kelima, jumlah bilok dalam senyawa harus kudu wajib kedah sama dengan 0. Ya, jumlah bilok dalam senyawa wajib atau harus sama dengan 0. Misalkan tadi HCl. Siapa yang ada dalam aturan? Antara H dengan Cl. Oh, H ada di aturan. H itu plus 1. Maka karena ini bersenyawa, ini harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa mencari bilok Cl. Ya, maka Cl-nya min 1. Plus 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Misalkan lagi HNO3. H dalam aturan plus 1. O dalam aturan min 2. Ada 3 O-nya, maka menjadi min 6. Dan ini harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa mencari bilok N. Plus 1 ditambah berapa dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti N-nya plus 5. Misalkan lagi H3PO4. H itu plus 1 ada 3, jadilah plus 3. O itu min 2 ada 4, jadilah min 8. Harus sama dengan 0. Plus 3 ditambah berapa dikurangi 8 sama dengan 0, maka jadilah plus 5. Begitu. Oh ya, sorry, ini belum bisa saya kasih contoh ya. Contoh untuk aturan keempat, misalkan NaCl. Karena Na adalah golongan 1A, maka dia plus 1. Terus misalkan lagi BaSO4. Karena Ba golongan 2A, maka dia plus 2. Aturan keenam, bilok ion monoatomik. Bilok ion monoatomik sama dengan muatannya. Misalkan gini, Cl. Berapa bilok Cl? Karena Cl ini berdiri sendiri, berarti dia 0 biloknya. Tetapi ketika Cl min, dia bermuatan, maka biloknya min 1. Ca2 plus, maka biloknya plus 2. Al3 plus, maka biloknya plus 3. Begitu. Yang ketujuh, bilok senyawa atomik sama dengan muatannya. Yang bagaimana senyawa atomik itu? Senyawa itu apa? Gabungan beberapa unsur. Misalkan SO4 2-. Nah, senyawa atomik itu senyawa yang bermuatan. Siapa yang ada dalam aturan O? O itu berapa? Min 2. Ada 4, jadilah min 8. Harus sama dengan muatannya. Berarti harus sama dengan min 2. Berarti S-nya berapa dikurangi 8 sama dengan min 2? Berarti S-nya plus 6. Contoh lain. MnO3
min. Yang ada di aturan siapa? O. O itu berapa? Min 2. Ada 4. Jadilah min 8 harus sama dengan min 1. Maka MN-nya plus 7. Contoh lain. NH4 plus. Siapa yang ada di aturan? H. H itu berapa? Plus 1. Ada 4. Jadilah plus 4. Harus sama dengan plus 1. Maka N-nya min 3. Seperti itu. Mudah ya. Itulah 7 aturan Bilog yang harus betul-betul kalian pahami sehingga kalian bisa menentukan mana yang mengalami penurunan, mana yang mengalami kenaikan. Sedikit lagi materi lanjutannya yaitu tentang reduktor dan oksidator. Reduktor, oksidator. Apa itu reduktor? Itu reduktor. Reduktor itu adalah senyawa yang mengalami oksidasi. Sedangkan oksidator adalah senyawa yang mengalami reduksi. Tadi reduksi itu apa? Penurunan Bilog. Oksidasi itu apa? Kenaikan Bilog. Ya. Contohnya begini. Bentar. Misalkan saya punya reaksi MnO2 ditambah HCl menjadi MnCl2 ditambah Cl2 ditambah H2O. Tentukan reduktornya. Tentukan pula oksidatornya. Bagaimana caranya? Tadi reduktor itu apa? Yang mengalami oksidasi. Oksidasi itu apa? Yang mengalami kenaikan Bilog. Berarti kita harus mencari Bilognya dulu. Kita cari Bilog masing-masing dulu. MnO2. Siapa yang ada di aturan? O. O itu berapa? Min 2. Ada 2, jadilah min 4. Harus sama dengan 0. Berarti Mn-nya plus 3. Plus 3. Plus 4 dong. Plus 4. HCl. Siapa yang ada di aturan? H. H itu plus 1. Harus sama dengan 0, berarti Cl-nya min 1. Yang ini barusan Cl-nya min 1. Ada 2, jadilah min 2. Maka Mn-nya plus 2. Karena harus sama dengan 0. Plus 2 dikurangi 2, 0 kan? Iya. Cl2. Dia berdiri sendiri, tidak punya teman, maka dia Bilognya 0. H2O, H itu plus 1, ada 2, plus 2, harus sama dengan 0, maka O-nya min 2. Dan menurut aturan O pun harus min 2. Nah, sekarang sudah terisi semuanya. Kita cari mana yang naik, mana yang turun. Mn dari plus 4 ke plus 2. Dari plus 4 ke plus 2. Berubah tidak? Berubah, naik atau turun? Plus 4 ke plus 2. Oh, dia turun. Berarti kalau turun, dia adalah reduksi. O, dari min 4 ke min 2. Robah tidak? Min 4 ke min 2. Robah tidak? Robah. Tidak. Kenapa tidak berubah? Di sini, min 4 untuk 2O. Di sini, min 2 untuk 1O. Berarti untuk 2O-nya, min 4. Berarti tidak berubah dong. Iya. Lanjut. H, plus 1. Di sininya plus 2. Robah tidak? Cek dulu. H-nya plus 1 itu untuk 1H. Di sini plus 2 untuk 2H. Berarti robah tidak? Tidak. Cl, min 1. Di sini min 2. Robah tidak? Antara Cl yang ini dengan Cl yang ini. Robah tidak?
Min 1 untuk 1 Cl, min 2 untuk 2 Cl. Berarti untuk 1 Cl-nya min 1. Oh, tidak berubah dong. Kalau dengan Cl yang ini min 1 untuk 1 Cl, ini 0 untuk 2 Cl. Oh, berarti robah. Berarti Cl-nya berubahnya dengan yang ini. Dari min 1 ke 0. Naik atau turun? Naik. Berarti dia mengalami oksidasi. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mencari reduktor. Apa itu reduktor? Tadi reduktor teh yang mengalami oksidasi. Kamu lihat, di sini yang mengalami oksidasi, yang mengalami kenaikan itu siapa? Cl. Cl ini dari mana? Ingat, senyawa. Berarti reduktornya adalah HCl. Oksidator. Oksidator. Oksidator itu apa? Yang mengalami reduksi. Reduksi itu apa? Penurunan. Lihat di sini, siapa yang mengalami penurunan? Dari min 4 ke plus 2. Dari min 4 ke plus 2. Dari plus 4 ke plus 2, sorry. Dari plus 4 ke plus 2. Dia turun kan? Berarti siapa yang bertindak sebagai oksidatornya? MnO2. Seperti itu. Mudah kan? Yang terpenting, sekarang kalian bisa memahami dulu aturan penentuan beloknya, baru kalian bisa menentukan siapa yang mengalami reduksi. Reduksi itu adalah penurunan belok, oksidasi adalah kenaikan belok. Setelah kamu bisa menentukan siapa yang naik, siapa yang turun, baru bisa menentukan siapa reduktornya, siapa oksidatornya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila banyak kalimat atau kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.